Ini obat tetes, ya. Ini obat tetes untuk yang sama yang dialami oleh Francisca. Nah, ini namanya sendoliters, sendoliters. Ini kandungannya, ini cairan, cairan. Kandungannya sederhana, kalium hidroksida dan atau NaOH. Jadi NaOH dan KOH ini, apa boleh kita membuat NaOH dan KOH yang di lab? Bisa. Konsentrasinya rendah, persentasenya rendah. Jadi ini kandungannya NaOH atau KOH. Bukan NaOH tapi sodium klorida dan potasium klorida. Jadi NaCl dengan KCl, garam ini, garam. Nah itu kita pakai untuk tetes mata. Cl pada larutan NaCl dari obat mata ini, sel itu bisa mereduksi adanya mikroorganisme atau pada pengotor lain pada mata, sel mata itu dia bisa menjadi reduksi, karena Cl itu bisa mereduksi. Tetapi ion Na atau ion kalium itu menempel pada bola mata untuk bisa menangkal radiasi dari cahaya, apakah dari laptop atau dari HP. Di dalam radiasi tadi sudah ada, saya katakan ada partikel alfa yang muatannya positif, ada partikel beta yang muatannya negatif. Sehingga kalau masih makin banyak Na+, makin banyak K+ yang kita tetes, maka radiasi tadi itu akan dipantulkan kembali oleh Na+. Radiasi pada alfa dari laptop atau dari HP. Jadi sering gunakan itu kalau untuk Francisca. Ini juga Pak sering pakai. Selain mengkonsumsi buah-buah, Baik, masih ada? Terima kasih, Pak. Ya. Belum ada, kita lanjut dulu. Nanti kalau ada silakan tanya lagi. Baik, kita masuk ke pembahasan berikut adalah metabolisme asam pirufat. Metabolisme ini bisa pada umumnya terjadi pada sel hati, asam pirufat. Kalau kita lihat dari skema ini, siklus ini, glikogen, kita lihat dari atas ini, coba lihat glikogen, glukosa, pirufat, kemudian ke kanan asam laktat, itu adalah metabolisme glikolisis. Ini kalau kita lihat dari skema ini, glikogen, glukosa, pirufat, ke kanan sini laktat, menghasilkan laktat, itu berarti metabolismenya glikolisis. Kebalikannya adalah metabolisme gluconeogenesis, menghasilkan glukosa dan glikogen. Nah, itu kita sudah lewati. Kemudian glikogen, glukosa, pirufat menjadi asetil koenzim A, yang ini yang akan kita diskusikan sekarang. Ini ke kanan bawah sini, ini sisi kanan ini turun ini. Jadi ada hubungannya oksidasi asam pirufat, metabolisme glikolisis, metabolisme gluconeogenesis, kemudian pirufat dioksidasi dibuat sebagai bahan dasar untuk mensintesis asam amino.
ini metabolismenya adalah biosintesis asam amino dan protein yang akan kita masuk nanti. Nah, kemudian yang ini piruvat ke oksaloasetat, setelah dia menghasilkan piruvat menghasilkan asetil konsim A, dipakai pada metabolisme siklus Krebs, bereaksi dengan oksaloasetat, menghasilkan sitrat sintetase, dengan bantuan sitrat sintetase menghasilkan asam sitrat. Ini metabolismenya adalah metabolisme siklus Krebs. Jadi bayangkan pada selati itu banyak sekali metabolisme. Sedangkan yang ini piruvat turun asetaldehida, etanol, atau sebaliknya etanol, asetaldehida, piruvat, yang jadi ini kalau ada asam piruvat bisa dioksidasi menjadi alkohol melewati asetaldehida, ataupun sebaliknya kalau kita konsumsi alkohol yang banyak, maka akan terbentuk asetaldehida banyak, akan terbentuk piruvatnya banyak, glukosa banyak, glikogennya banyak. Yang biasanya minum alkohol tinggi itu biasanya sering mabuk karena ini. Jadi kelebihan glikogen karena ini etanol atau alkohol lain yang pada minuman. Sekarang yang kita mau diskusikan adalah ini siklus ini. Oksidasi asam piruvat dengan asetil menghasilkan asetil konsim A. Ini. Oke, baik secara sederhana bahwa oksidasi asam piruvat itu menghasilkan asetil konsim A di dalam terutama pada sel hati, juga di dalam darah. Nah, kemudian secara sederhana ini, sebentar. Bahwa asam piruvat dibakar dengan reduktor atau dengan dibakar dengan energi NAD+, dibantu dengan koenzim A, menghasilkan asetil koenzim A dan melepaskan CO2 dan NADH. Itu sederhana. Secara kimia di dalam sel hati, oksidasi asam piruvat itu melewati 5 tahap. Secara biologi ini, secara biologis ini, asam piruvat dibakar dengan energi NAD+, kemudian berinteraksi dengan koenzim A, menghasilkan asetil koenzim A dengan melepaskan CO2 dan juga melepaskan NADH. Secara kimia ini, bahwa di dalam sel hati ini, ada gambar, biasanya saya ada gambar. Oh, di sini ya, ini. Di sini terjadinya. Juga di dalam darah. Sekarang kita kembalinya ke sini. Di dalam sel hati, proses oksidasi asam piruvatnya, ini. Pertama-tama sari makanan tiam pirofosfat di dalam sel hati ataupun di dalam darah. Tiamin pirofosfat ini tiamin pirofosfat. Tiamin ini punya vitamin B sebenarnya. Nah, pirofosfat yang ini dikatalisis oleh enzim piruvat dihidrogenase. Yang saya simbolkan ini E1. Ini E1. Jadi tiamin pirofosfat dikatalisis oleh enzim piruvat dihidrogenase menghasilkan kompleks tiamin pirofosfat piruvat dihidrogenase. Yang ini. Jadi E1 itu adalah enzim atau biokatalis piruvat dihidrogenase.
Kemudian kompleks tiamin pirofosfat pirufat hidrogenase ini kemudian berinteraksi atau berinteraksi dengan asam pirufat dalam suasana asam ini, asam pirufat dengan cara kimianya seperti ini. Ini dalam suasana asam, asam pirufat ini akan CH3COOH, CH3COOH. Kalau kita lihat gugus karboksilatnya, OH-nya ini akan lepas sebagai asam H+, O-nya O-. Kemudian pada dua karbonil ini, CO ini akan putus di sini. Ini akan putus pada CO ini putusnya ke sini, ke kiri. Jadi ini putus, ini O-, ini C+. Sehingga ikatan C dengan C ini pada C yang nomor 2 dengan C nomor 1, COH, ikatannya putusnya ke C nomor 2. Sehingga C nomor 2 ini ada C- dan ada 2 elektron pada C+, pada C sini. Ya, C+ ini. Kemudian ini ada CH3C+ dengan 2 elektron bebasnya. Kemudian ini C+ ini akan berinteraksi dengan O pada fosfat yang berikatan dengan enzim. Dan H yang lepas pada gugus OH dari asam pirufat berinteraksi dengan O- dari CO+, hasilnya ini. OH yang ini. Sedangkan C+ ini akan berinteraksi dengan O ini. Ini ada 2 elektron ya, ini. Ini kan ada 2 elektron yang berikatan. 2 elektron itu disumbangkan ini di dalam suasana asam, H+-nya ini. Masuk ini CH menjadi CH. Sedangkan C+-nya itu berinteraksi dengan O. Ini pada tiamin pirofosfat. Hasilnya ini. Jadi ini menjadi OH, OH yang ini. O-, ini berikatan dengan H+ yang dilepaskan oleh pirufat itu sendiri dari gugus OH, dari karboksilat. Ini menjadi OH. Sedangkan ini menjadi CH, sementara di sini baru C ini. Ini CH3 ini menjadi CH. CH ini H ini dalam suasana asam Jadi H ini di sini ada 2 elektron. H ini akan berinteraksi dengan 2 elektron yang putus di sini ini menjadi CH. Sedangkan C-nya ini C+-nya ini berikatan sementara dengan O pada pirofosfat, tiamin pirofosfat. Sehingga ini hasil ini kompleks antara tiamin pirofosfat pirufat hidrogenase dengan sisa asam pirufat. Sedangkan C+ O- ini akan terjadi interaksi O- dengan C+ menghasilkan CO2 yang ini. CO2. Gas CO2. Sudah bisa ikuti tahap pertama ini? Saya ulang ini ya. Ini asam pirufat CH3COOH. Kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa ada pengaruh dari CH3 pada asam pirufat ke C nomor 2. Sehingga terjadi peningkatan jumlah elektron pada C nomor 2, kemudian tolak-menolak elektron ikatan pada C nomor 2 menyebabkan ikatan P pada C nomor 2 ini putus ke O. O-nya menjadi O- C-nya menjadi C+.
Sementara pada gugus karboksilat dari asam pirufat, ya, H pada gugus OH itu akan terpotonasi sebagai asam H plus, O-nya menjadi O minus. Sehingga akibatnya ini juga elektroikatan antara CO pada gugus karboksilat, CO pada gugus OH itu cenderung ke O. Sehingga C nomor 1 ini parsial positif. Sedangkan C nomor 2 itu positif. Sehingga ikatan antara C nomor 1 dengan C nomor 2 itu akan putus ke C nomor 2 karena C nomor 2 itu positif. Sehingga C nomor 2 itu menjadi C3, CO minus, dan 2 elektron bebas. 2 elektron bebas itu yang dari ikatan C nomor 1 dengan C nomor 2. Karena dalam suasana asam, maka H plus dari asam tadi ini akan membentuk ikatan menggunakan 2 elektron yang putus tadi menjadi CH yang ini. Sedangkan C plusnya itu akan membentuk ikatan sementara dengan O. Pada O ini kan masih ada 4 elektron bebas dari tiamin pirofosfat. Hasilnya ini. C dengan O ini. Kemudian O minus pada C nomor 2 itu berinteraksi dengan H plus yang dilepaskan pada karboksilat. Gugus OH pada karboksilat tadi menghasilkan OH yang ini. Sehingga ini akan terbentuk kompleks ya. Tiamin pirofosfat pirufat dihidrogenase dengan sisa asam pirufat. Kemudian C plus ini CO O minus C plus CO C plus O minus. Ini O minus dengan C plus berinteraksi menghasilkan CO2. Ini. Bisa? Sudah bisa ikuti itu? Kalau kabur silakan tanya memang supaya tidak saya balik lagi kalau sudah ke tahap 2 dan seterusnya. Ditanya memang? Masih ada kesulitan? Saya, Pak. Ya, silakan. Oh, jadi yang H plus yang berikatan dengan C nomor 2 itu dia berasal dari Karboksilat. Yang H plus yang ini, Pak, yang membentuk Yang ini? si H itu. Ya, itu berasal Okay. dari tiamin trifosfat, Pak, atau? Ini asalnya dari dalam suasana asam, di dalam selati, dari dalam suasana. H yang bisa saja H dari sari makanan lain di dalam selati ini akan mereduksi ini kalau dia ini H dari asam suasana asam ini H plusnya. Sebenarnya ini ya kita bisa sama saja dan kita keluarkan ini bisa ini dia bisa mengikat ini, tapi ini akan terbentuk kembali, makanya saya lebih menggunakan H yang dari suasana asam. Boleh kita menggunakan ini H plus boleh, tapi ini kan O minus ini kan dengan C plus ini. Ya, ini. Nanti H plus lainnya dari susunan asam akan masuk lagi ke O plus setelah lepas ini, sehingga tetap hasilnya menjadi OH di sini. Bisa? Kalau misalnya ini kalau kita menggunakan ini dari pirufat, ini lepas OH-nya, ini H plus berikatan dengan C yang 2 elektron di sini, C3C plus dengan 2 elektron bebas, hasilnya menjadi CH. Nah, ini berarti kemudian nanti lepas lagi ini ini kan tetap menjadi OH di sini sebenarnya. Ini suasana asam tadi, H plus dari asam, itu akan kembali lepas, putus ikatan dengan C dengan O, lepas akan menjadi OH kembali di sini. Sehingga sama saja dengan tadi saya menggunakan kalau suasana asam H plusnya itu akan mereduksi asam pirufat. Ini.
Sedangkan H plus dari karboksilat pada asam pirufat itu berinteraksi dengan O minus dari pirufat juga yang ini, dari C nomor 2, ini hasilnya ini, COH. C3-nya tetap, ini C3, C3. Sekarang pada C ini yang ini asalnya CH yang ini asalnya dari sini. Yang sebelumnya tidak ada H. H-nya tadi saya katakan H-nya ini bisa dari suasana asam, bisa juga tadi dari sini pirofosfat. Tadi kalau saya katakan kalau kita pakai pirofosfat untuk mengikat C ini, O minus H plus, terus tetap sebentar H plus itu akan kembali membentuk POH. Sehingga ini dalam suasana asam saya katakan saya pakai H plus yang dari suasana asam tadi dalam sel latte. Baik, kalau tidak ada kita lanjut saja dulu. Ini kemudian kompleks ini, kompleks tiamin pirofosfat, pirufat dihidrogenase dan sisa asam pirufat. Ini kemudian berinteraksi dengan asam lipoat. Lipoat. Lipoat ini sebelumnya dikatalis oleh biokatalis dihidropoil transasetilase, E2 ini. E2 itu enzim dihidropoil transasetilase. Kompleks lipoat dihidropoil transasetilase kemudian berinteraksi dengan kompleks yang dihasilkan tadi ini. Kemudian terjadi interaksi dengan cara kimianya seperti ini. Ikatan sementara antara tiamin pirofosfat antara bagian dari asam pirufat tadi COH, CH, maaf C3, CH, OH ini putus ikatannya, C dan O-nya putus ke O, C ini menjadi C plus. Nih. Kemudian C plus, kemudian OH ini lepas sebagai alkohol ini, gugus alkohol, O-nya lepas dengan H, terpotonasi H menjadi H plus, O-nya minus. Berarti ini ada C plus, kemudian ada O minus ini. Sementara H ini, H dengan C plus ini, CH ini akan lepas, terpotonasi, ini. Jadi di sini ada C plus dan ada 2 elektron, ini 2 elektron dari H ini. H ini lepas sebagai H plus, 2 elektronnya ada pada C. C ini juga ada dua elektron yang setelah dia lepaskan H, 2 elektron ini akan berikatan dengan ini lipoat antara S dengan S. Ini ada enzimnya, ini enzim lipoat dihidrogenase transasetilase. Ini akan mempengaruhi ikatan C dengan NH atau C dengan O pada enzim, sehingga elektroikatan C dengan S itu cenderung sebagiannya cenderung ke C, cenderung ke S, kemudian C-nya menjadi partial positif, kemudian C dengan S ini juga ada sebagian cenderung ke ini, ke C, sehingga S ini seolah-olah sebagian kecilnya itu partial positif. Dengan demikian ikatan antara S dengan S itu putus. Ini putusnya ke kanan, karena ada pengaruh enzim di sini. Sehingga S yang di sebelah kanan ini dari lingkar lipoat ini, S-nya menjadi S minus. S yang sebelah kiri itu S-nya menjadi S plus.
S minus ini kemudian berinteraksi dengan H plus ini yang dilepaskan dari sisa asam pirufat ini berinteraksi dengan S minus, hasilnya menjadi SH yang ini. Sedangkan C plus ada 2 elektron ini 2 elektron dari CH ini setelah lepas H ini terprotonasi menjadi H plus, ada 2 elektron. 2 elektron itu dia sumbangkan ke S ini. Dia sumbangkan ke S yang ini, S plus. Sehingga hasilnya ini. Sedangkan C plusnya berinteraksi dengan O minus ini menghasilkan CO. Sehingga strukturnya menjadi ini. SH, CH, 2 enzim, CH2, S, CO, CH3. Kompleks lipoat hidrofoil transasetilase. Dengan sisa ini. Ini asalnya dari asam pirufat ini. COCH3. Mungkin di sini ada Anda lihat sini ada pembentukan CO-nya ini pertama ikatan ini putus ke O, berarti C-nya menjadi C plus. C plus. Kemudian C dengan O pengaruh C plus ini pengaruh C plus ini, maka ikatan antara C dengan H ini akan terpotonasi, H-nya terpotonasi menjadi H plus, ada 2 elektron di sini. Ini dipengaruhi juga dengan gugus OH ini. Bahwa ada kecenderungan elektron ikatan C dengan O ini cenderung ke O. Berarti C ini kan semakin positif. Semakin positif. Sehingga H pada CH itu akan mudah terpotonasi menjadi H plus. C-nya C plus dengan 2 elektron bebas. Kemudian O-nya ini putus antara O dengan H putus. H-nya menjadi H plus, O-nya menjadi O minus. H plus ini berikatan dengan S minus, hasilnya menjadi SH yang ini. Sedangkan S plus ini 2 elektron pada C yang setelah lepas atau setelah putusnya H ini, 2 elektron itu dia sumbangkan, itu berarti ini CH3, C plus dengan 2 elektron bebas, O minus. Ini. 2 elektron itu dia sumbangkan ke S. C-nya masih tetap C plus. Karena 2 elektronnya baru disumbangkan ke S. Sehingga terjadi ikatan C dengan S. Yang ini. C dengan S. Ini ikatannya. Jadi ini ikatan ini terbentuk karena ada sumbangan 2 elektron dari ini. Sorry, C dengan S yang ini. Ya, ini. Yang ini C. C-nya masih tetap C plus. Sehingga O minus ini akan berinteraksi dengan C plus, hasilnya CO. Yang ini. CH3-nya tetap. Sudah bisa diikuti? Atau masih sulit sekali? Pertama, ini ikatan ini putus. OC ini putus. C-nya C plus. Pengaruh C plus ini mempengaruhi ikatan CH. Tidak stabil. Juga dengan C plus OH. Ini. Elektroikatan COH ini akan cenderung ke O. Berarti C-nya makin positif. Karena dia makin positif, maka ikatan CH-nya menjadi makin lemah. Sehingga ikatan CH-nya putus ke C. Hanya lepas sebagai H plus atau terpotonasi menjadi H plus. Berarti pada C ini ada C plus dan ada 2 elektron bebas. Kemudian pada OH ini, ikatan OH-nya putus ke O
O-nya menjadi O minus, H-nya menjadi H plus. H plus ini berikatan dengan tadi, putus antara S dengan S pada lipoat. Ini S minus ya. Jadi H plus dengan S minus ini hasilnya menjadi SH yang ini. Sudah bisa ikuti sampai di sini? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, sekarang ini S plus, S yang sebelah kiri itu S plus. Sementara ini, bagiannya tadi kalau kita lihat secara keseluruhan C3, C plus, ya, dua elektron yang sudah berikatan dengan C ini O minus. C-nya ini sebelum membentuk ikatan ini, sebelum membentuk CO yang ini sini C plus ini. C plus karena tadi ikatan O ini putus. Sehingga O minus ya, O minus ini berikatan dengan C plus, hasilnya ini. Jadi C yang sama ini berikatan dengan S. Sementara S itu, jadi C plus dengan S plus tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Tetapi pada C itu ada dua elektron bebas. Selain dia punya muatannya C plus. Dua elektron bebas dari mana? Dari H, ikatan CH. Lepas, terputonasi menjadi H plus. Jadi ikatan yang ini yang saya tunjuk ini, semua bisa lihat ini yang saya tunjuk. Ikatan ini terbentuk sumbangan elektron dari C plus setelah putusnya H sebagai H plus. Dia berinteraksi dengan S plus yang ini. Sedangkan C-nya ini masih C plus. Sehingga O minus dengan C plus hasilnya menjadi ini ikatan rangkap CO. Sehingga kompleks yang terbentuk sekarang adalah kompleks lipoat hidrofoil transasetilase dengan sisa. Ini sisa dari piruvat. Pembentukan CO, CH3CO ini. Kompleks ini kemudian bereaksi dengan koenzim A ini. Koenzim A. A itu asam pantotenat ya. COSH pada ikatan antara S dengan H ini putus ikatannya. S lebih elektronegatif sehingga putusnya ke S. S-nya menjadi S minus, H-nya menjadi H plus. Kemudian H plus ini, kemudian pada kompleks ini, ikatan antara C dengan S putusnya ke S. S-nya menjadi S minus, C-nya menjadi C plus, O, CH3. H plus ini berikatan dengan S minus, hasilnya menjadi SH. Yang ini SH. Ini SH yang sebelumnya, sudah ini, yang bawaannya. Ini SH. Sedangkan C plus, ini C plus CO CH3 berinteraksi dengan S minus, ACO S minus, hasilnya menjadi asetil koenzim A. Ini. S, ini ACOS minus CO CH3. Ini, atau CH3COS COA. Ini asetil koenzim A. Oksidasi asam piruvat sebenarnya sampai di sini. Sampai pada tahap yang ketiga ini. Tapi masih ada sisa sari makanan dalam bentuk ini, asam lipoat hidrofoil transasetilase. Setelah kompleks lipoat hidrofoil transasetilase berinteraksi dengan koenzim A, itu menghasilkan asetil koenzim A dengan sisa sari makanannya adalah asam lipoat hidrofoil transasetilase. Asetil koenzim A yang dihasilkan pada oksidasi asam piruvat ini bisa dipakai pada metabolisme siklus Krebs. Pada tahap pertama siklus Krebs itu dia butuhkan asetil koenzim A dibantu dengan
transacetatase dan bereaksi dengan oksaloasetat menghasilkan asam sitrat. Kemudian ini sisa sari makanan asam lipoat hidropoil transacetilase tadi kemudian dibakar dengan energi FAD E3. F itu flavin, adenin dinukleotida. E3 itu enzim. Enzimnya enzim dihidropoil dehidrogenase. Dihidropoil dehidrogenase. E3. Ya. Asam lipoat dihidropoil transacetilase tadi kemudian dibakar dengan energi FAD E3 dihidropoil flavin adenin dinukleotida dihidropoil dehidrogenase. Ini struktur molekulnya ini. E3-nya ini enzim dihidropoil dehidrogenase. Ini. Kenapa perikatan di sini? Karena ini berarti ini dari CO. Dari C pada gugus karbonil dari enzim dihidropoil dehidrogenase. Kemudian kita lihat di sini banyak sekali C yang sangat-sangat reaktif, terutama C yang ini. Kenapa C ini? Karena C ini diikat oleh dua atom N yang sangat elektronegatif dengan O. Sehingga C yang ini, tolong dilihat baik-baik ini ada kekurangan di sini, ada kekeliruan di sini. Ini, C yang ini sudah bisa lihat gerakan kursor saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini. C ini sangat-sangat partial positif karena ditarik oleh dua atom N ini, N dengan O. Sehingga ikatan CO ini mudah sekali putus. O-nya putusnya ke, ikatannya Pi-nya putus ke O, O-nya menjadi O minus, C-nya menjadi C plus. Sehingga C plus ini bisa mereduksi ikatan SH pada asam lipoat hidropoil transacetilase. Ini salah satu atom gugus SH-nya, ini putus sebagai asam, S dengan H putusnya sebagai asam. H plus, S-nya S minus. Satu lagi SH-nya ini direduksi oleh NAD,